Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rinaldo Prasetyo dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang public speaking dan negotiation. Di sini adalah makalah tentang ujian tengah semester saya. Ya, yang pertama ada kata pengantar. Nah, yang kedua ada daftar isinya. Nah, yang pertama ada bab 1 atau pendahuluan. Latar belakangnya, ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara berkomunikasi serta menggunakan berbagai alat komunikasi sebagai sarana komunikasi terhadap masyarakat. Ilmu komunikasi tidak diperuntukkan bagi orang pendiam atau jarang berbicara. Itu salah. Karena seperti kita tahu, komunikasi bisa lewat lisan dan tulisan. Jadi pernyataan itu cuma mitos. Siapapun kamu, asal pun minat, niat, dan passion di jurusan ini pasti asyik bagi yang mengambil jurusan ilmu komunikasi. Kita memiliki beberapa laboratorium milik kita sebagai sarana pembelajaran, seperti laboratorium televisi, siaran, laboratorium radio, fotografi, grafika, dan lain-lain. Itu bagi ilmu komunikasi jurusannya. Setiap orang pasti merasa tidak percaya diri ketika berbicara di depan umum. Akibatnya muncul suatu persepsi bahwa menjadi seorang public speaking haruslah memiliki kemampuan yang mendasar, yakni keterampilan atau soft skill. Haruslah memiliki kemampuan yang mendasar, yakni keterampilan atau soft skill. Ketidakpercayaan diri itu dipengaruhi oleh kurangnya penguasaan materi yang akan disampaikan, status penampilan atau kecerdasan yang dimiliki oleh sang pendengar. Kedua, ada tujuan penulisannya. Di sini ada 3. Pertama, untuk mengetahui, memahami apa yang dimaksud dengan public speaking. 2, mengetahui bagaimana teknik-teknik untuk melakukan public speaking. 3, mengetahui barir-barir dalam melakukan public speaking, serta mengetahui cara mengatasi masalah-masalahnya dalam public speaking. Nah, di sini ada bab 2, landasan teori, gambaran umum public speaking dan negotiation. Yang pertama, pengertian public speaking adalah yaitu terdiri dari 2 kata, yaitu public dan speaking, yang artinya banyak masyarakat umum dan rakyat. Sedangkan speaking artinya berbicara. Jadi jika kita satukan, public speaking mengandung arti berbicara di muka umum atau di masyarakat. Sedangkan dalam kamus Merriam-Webster yang dikutip dari makalah Yasin Nasila 2015 mengartikan public speaking sebagai the act or skill of speaking to usually large of people. Public speaking adalah aksi atau keterampilan berbicara kepada sekelompok besar orang. Istilah public speaking dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mungkin karena masih sulit dicarikan terjemahan. Istilah semakna dengan public speaking dalam KBBI adalah pidato, yaitu pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Public speaking adalah keterampilan yang dapat dilatih, dipraktekkan, dan dimanfaatkan untuk memberi manfaat sesuai dengan kebutuhan audiens atau pendengar. Antara lain untuk menyampaikan informasi, memotivasi, membujuk, dan mempengaruhi orang lain, mencapai saling pengertian dan kesepakatan, meraih promosi, jabatan, mengarahkan kerja para staf, meningkatkan penjualan produk atau keuntungan bisnis, dan membagikan pengetahuan dimiliki seorang. Yang kedua adalah history of public speaking atau sejarah dari public speaking. Public speaking sebenarnya bukanlah aktivitas baru yang hanya dilakukan oleh manusia pada zaman modern saja. Bahkan sejarah telah menunjukkan bahwa akar tradisi kegiatan public speaking ini telah ada sejak zaman peradaban Yunani kuno, yaitu pada tradisi politiknya. Terus seni berbicara di depan publik ini biasanya disebut dengan nama retorika, dari bahasa Yunani retorikos, yang berarti pidato.
atau dari kata retor yang berarti pembicara publik yang telah dipelajari bahkan sejak dalam ilmu pengantar ilmu komunikasi sekitar 2,5 tahun yang lalu atau 2.500 tahun yang lalu di Athena kuno. Itu Plato 427-347 Masehi sebelum Masehi dan Aristoteles mengajarkan murid mereka wacana demokrasi saat berkembang. Saat itu semua warga harus mampu bicara dalam legislatif dan beraksi di pengadilan. Warga bertemu di sidang besar di pasar agora untuk membahas isu-isu perang, ekonomi, dan politik, ditambah dengan lembaga pengadilan rakyat oleh Sage Solon di 594-593 sebelum Masehi, di mana warga bisa membawa keluhan-keluhan mereka ke pengadilan dan berdebat. Kasus mereka saat itu tidak ada pengacara karena orang-orang sering menggugat satu sama lain, sehingga penting bagi setiap warga negara untuk memiliki kemampuan komunikasi untuk dirinya dan keluarganya. Ya, selanjutnya ada bab 3, pembahasan indikator kegiatan public speaking. Ya, yang pertama ada metode penyampaian. Di sini ada 3. Yang pertama membaca naskah. Metode ini tidak perlu dijabarkan dengan rinci di depan publik, karena walaupun Anda mungkin dapat saja menipu diri sendiri membaca depan publik tidak sama dengan berbicara depan publik. Itu membaca naskah. Kedua, menghafalkan pidato tertulis dan menyampaikannya berdasarkan ingatan. Metode ini memiliki beberapa kelebihan. Jika memiliki waktu yang lowong atau luang, sangat memungkinkan untuk memoles dan menulis ulang gagasan yang Anda hingga dapat diungkapkan dalam istilah yang jelas dan ringkas. Itu menghafalkan pidato, tulis. Ketiga, berbicara dengan membaca catatan. Metode ketiga ini merupakan metode cara penyampaian yang paling populer, juga mungkin yang terbaik untuk pemula. Berbicara dengan membaca catatan bukanlah penyampaian yang ideal, akan tetapi tidak salah juga. Buatlah catatan rencana yang pasti tentang isi pidato Anda dan tuliskan poin-poinnya. Next. Yang kedua ada ekspresi suara. Ekspresi suara itu ada 8. Yang pertama artikulasi kejelasan. Itu menjadi sangat penting untuk ketika kita berbicara di depan umum. Benar, itu sangat penting. Kejelasan dalam berbicara. 2. Intonasi, nada bicara. Intonasi merupakan tinggi rendahnya nada pada kalimat yang memberikan penekanan pada kata-kata tertentu. 3. Speed atau tempo, kecepatan berbicara atau lambatnya berbicara. Tidak boleh cepat, tidak boleh lambat. Sederhana saja. Jika kita berbicara terlalu cepat, audiens tidak akan punya waktu cukup untuk menangkap dengan baik pesan yang kita sampaikan. Yang terbaik adalah tempo sedang, tidak cepat, tidak lambat. Namun sekali waktu cepat dan lambat ini akan menjadikan pembicara kita menarik. Jadi para audiens akan bisa mendengarkan yang kita omongkan dengan santai. Yang kedua, yang keempat ada pace, langkah atau ketukan konstan dalam berbicara. Hal ini merupakan bumbu dalam teknik public speaking. Pace berarti derap langkah yang harus kita perhatikan dalam metode bicara kita. Layaknya penyanyi public speaking pun memiliki irama. Jadi tidak penyanyi doang yang punya irama, public speaking juga punya irama. Kita dapat melatih ini dengan berbicara sambil menjentik-jentik jari kita guna mengatur tempo yang sesuai. 5. Ada pause, pengaturan jeda. Tidak harus berbicara terus-menerus. Dengan memberikan jeda, maka maksud pembicara kita akan lebih terasa efeknya. Ini berguna untuk membuat audiens dan lawan bicara kita penasaran dengan apa yang kita sampaikan selanjutnya. 6. Aksentuasi atau stressing, penekanan kata atau kalimat tertentu. Yaitu yang dimaksud dengan tekanan nada adalah penonjolan salah satu bagian ujaran yang timbul oleh perbedaan pada sekelilingnya. Ibarat sebuah bahasa tulis aksentuasi sama dengan cetak tebal. Tujuannya itu agar lebih cepat dimengerti dan memberi kesan lebih kuat, meluruskan maksud dan mempercepat impact. Yang ketujuh, frasering, pemenggalan kata atau kalimat. Hal yang sangat penting untuk
perlu diperhatikan dalam pas sharing adalah memahami titik koma. Tanda titik koma adalah tempat mengambil nafas. Itu sangat penting. Yang ke-8 terakhir, inflection, perubahan nada suara. Atur volume dengan sesekali menaikkan atau menurunkannya. Ini bisa menciptakan penekanan jika kita menurunkan suara ke hampir berbisik ketika mengatakan 1-2 kalimat. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya ada body language atau bahasa tubuh atau gerakan tubuh. Yang pertama ada gerakan tubuh, jelas. Ini penting banget untuk memahami bagaimana cara berdiri, bergerak, melakukan gestur tertentu untuk menciptakan kesan percaya diri. Tidak hanya kepada audiens, tapi juga hanya kepada kita atau diri sendiri. Kedua ada kontak mata. Materi ini yang disiapkan dengan sempurna pun akan kehilangan efektivitasnya jika Anda mengabaikan kontak mata yang konsisten dengan audiens. Ketiga ada posisi dan gerakan tangan. Berlatih di cermin dan fokus pada tangan Anda. Hindari gerakan berulang yang tidak perlu karena justru akan terlihat mengganggu. Jadi tidak enak dipandang. Gerakan tangan sebaiknya hanya untuk menegaskan ucapan Anda. Hindari menyilangkan tangan atau bersedekap. Yang keempat, posisi kaki. Saat berdiri dan berbicara pada audiens, hindari menyilangkan kaki karena bisa membuat Anda terlihat kurang profesional atau gugup. Berdiri dengan kaki bersilas-sisian namun rileks dengan santai. 5. Cara dan nada bicara. Bicara dengan jelas, ekspresif dengan volume cukup. Berbicara terlalu cepat membuat audiens kesulitan mengikuti dan memahami Anda. Sementara berbicara terlalu lambat dan pelan membuat audiens bosan dan mengantuk. Anda tidak sekadar berbicara dengan mereka, tapi berbicara bersama mereka. Dengan model percakapan, sesekali ajukan pertanyaan sehingga terjadi dialog atau interaksi dari pembaca dan audiens atau pendengar. Lakukan jeda saat berbicara jika Anda ingin memberikan efek pada ucapan Anda. Yang keenam dan terakhir, ekspresi wajah. Ini juga sangat penting. Anda mungkin fokus dengan materi yang Anda bawakan, tapi jangan lupakan ekspresi wajah Anda. Tersenyum dan menunjukkan bahwa wajah yang antusias akan menular pada audiens. Ada saatnya dalam menyampaikan maksud Anda menghibur audiens, kadang diperlukan tidak saja menjaga mood audiens atau memberi sedikit lelucon. Yang keempat, materinya ada aspek verbal. Formula atau elemen 3V yang terkenal ini merupakan hasil studi Albert Mehrabian, psikolog terkemuka di Universitas California. Nah, di sini 3V-nya itu yang pertama 55%-nya visual atau penampilan atau body language. Yang kedua 38%-nya vokal, yaitu voice, suara, tone atau nada. Yang ketiga 7%-nya verbal, spoken word atau kata-kata. Jadi yang paling menonjol adalah visual, penampilan. Ya, yang materi kelima, analisa audiens. Anda mungkin berpikir tentang pernyataan ini sebagai siapa, apa, di mana, kapan, dan mengapa. Interaksi audiens. Nah, ini udah saya buat contohnya ya, bisa dilihat siapa di antara audiens ini, apa pendapat yang audiens Anda sudah memiliki tentang topik yang harus Anda lakukan presentasi, sebegitunya. Nah, di sini ada bab terakhir, bab 4, penutup. Di bab 4 ini ada kesimpulan dan saran-saran. Yang pertama, kesimpulannya yaitu kepentingan akan kemampuan berbicara depan publik sudah sangat mutlak. Kemampuan ini mendasari kesuksesan setiap orang di berbagai bidang. Seseorang public speaker atau public speaking dituntut untuk tampil meyakinkan. Semua perkataan, penampilan, dan perilakunya dapat saja menjadi inspirasi bagi para pendengarnya. Untuk itu, unsur motivasi komunikasi harus mendekat dalam diri seorang public speaker guna menghindari kekhawatiran yang membuat ia ragu atau gugup. Dengan kemampuan yang ketenangan seorang public speaker ditentukan oleh dengan sistematis
maka seorang public speaker akan mendapatkan teknik komunikasi yang sangat efektif. Yang kedua, ada saran-sarannya. Di sini ada 3 saran. Yang pertama, A. Untuk kalangan akademis, diharapkan mahasiswa lebih peka dalam urgensi kemampuan berbicara depan publik. Kedua, untuk kalangan penunjang penelitian, diharapkan sebaiknya peneliti lebih mendalami kasus bahwa mahasiswa juga ternyata masih sering takut saat melakukan presentasi. Sedangkan mahasiswa seharusnya dapat berbicara dengan bekal yang dimilikinya. 3. Untuk masyarakat umum, masyarakat juga sebaiknya memahami pentingnya kemampuan berbicara. Hal ini dapat mengawali keinginan mereka untuk memperoleh banyak informasi perkembangan lingkungan sekitarnya. Nah, di sini ada daftar pustaka. Ya, sepertinya sudah sampai halaman terakhir. Oh, benar. Ya, sekian dari penjelasan materi tentang public speaking dan negotiation. Baiklah, saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.